Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki lajini. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, kutip menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintahnya, karena dengan ketakwaannya setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalannya keluar, dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika awal kita ada di dunia ini, kita membutuhkan seseorang yang menjadi perantara kelahiran, yaitu adalah ibu. Saat itu kita membutuhkan seseorang bidan yang membantu mengeluarkan kita dari perut ibu. Dari kecil hingga tubuh dewasa kita membutuhkan orang tua. Ketika kesulitan dan memiliki hajat, kita membutuhkan tetangga dan warga sekitar. Ketika punya problem kehidupan, kita juga membutuhkan seseorang pendengar. Hingga ketika ajal menjemput, kita pun membutuhkan orang yang menguburkan jasad kita. Dari sini kita dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kita semua saling membutuhkan satu sama yang lain. Oleh karena itu, pesan saya ditanamkan sejak kecil hingga dewasa adalah jangan bosan-bosan menolong orang lain yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dan merekatkan tali persaudaraan. Tolong menolong di sini tidak terikat oleh apapun. Bantulah dengan tulus siapapun orangnya, entah dia kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Bahkan muslim atau non-muslim, selama itu dalam ranah sosial dan kebaikan, maka tidak ada salahnya kita membantu mereka, karena bagaimanapun mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Kecuali jika bantu-membantu itu hal kejahatan dan keburukan, maka Islam melarang hal ini. Allah menegaskan dalam tugas Al-Quran surah Al-Baniyah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya hanya Allah amat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menolong orang lain, khususnya mereka yang sedang kesulitan, sungguh memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang yang kita tolong. Bahkan kondisi masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan baik ini. Dengan menolong orang muslim yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita telah mencerminkan pesan persaudaraan yang ditamsilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim.
Masalul mu'minina fi tawaddahim wa tarahumihim wa tahattufihim wa salul jasadi ittastaka minhu udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Tidak bisa tidur dan panas, ikut merasakan sakitnya. Lebih tegas terkait keutamaan menolong sesama muslim, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Man tafasa an mu'mini kurbitan min kurabit dunya tafasallahu anhu kurbitan min kurabi yaumil kiamat wa man sya sedih as-sahari wal humma. Orang-orang mukmin dan saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Yasyarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa ma satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abidi maka nafatu fi auni akhihi. Siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seseorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menolong orang yang dizalimi, bahkan orang yang ingin berbuat zalim juga. Dalam hadis Nabi disebutkan, ansur akhaka zaliman aw matluman. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Dalam hadis yang disebutkan tadi, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita menolong orang zalim padahal Allah telah melarang membantu dalam hal keburukan. Hal ini pun pernah ditanyakan juga para sahabat. Rasulullah pun menjawab, takuzu fauqa yadaihi. Pegang tangannya, tahan ia dari perbuatan zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis di atas kira dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar murah hati menolong sesama muslim, karena mereka adalah saudara kita pun tanpa menafikan kita juga harus menolong siapa saja orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berpesan, tidak penting apa agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Barakallahu li wa lakum fi auron ani atimi
wa nafahani wa iyyakum lima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu al-hatim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.